Stop dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, klik subscribe, jangan lupa klik like, klik lonceng notifikasinya. selamat menonton. Terima kasih. Berkah dalam. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, setelah sekian lama kita dapat bertemu kembali dalam pendalaman Advent 2020. Advent pada pertemuan ini dengan tema pokok anggur dan rantingnya. Adik-adik yang terkasih, masa Advent adalah masa menantikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dan nanti akan kita rayakan pada hari Natal. Pada pendalaman Advent kali ini, kita akan diajak untuk menyadari bahwa hidup iman kita tidak bisa lepas dari Yesus Kristus, yaitu sebagai pokok anggur yang utama, dan kita adalah sebagai ranting-rantingnya. Dan pada Advent ini juga kita diajak untuk memahami arti atau makna semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah di dalam kasih. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita awali Advent pada hari ini dengan doa pembuka dan sekaligus akan menyalakan lilin Advent yang akan dipimpin oleh Suster Rita. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita menyalakan lilin Advent dan juga mendengarkan sabda Tuhan serta melakukan aktivitas lain, kita terlebih dahulu memohon berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari yang baru yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa menyadari dan merasakan kebaikan-Mu lewat keluarga, agar selalu hidup sesuai terang iman-Mu dan semakin erat bersatu dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, baik adik-adik, setelah kita berdoa, sekarang kita akan menyalakan lilin Advent. Nanti adik-adik menjawab agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Bisa ya? Bisa. Baik. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa,
Berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini, agar kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami, bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran Kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dapat kita resapi. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, selamat sore, berkah dalam. Sebelum kita merenungkan dari bacaan kitab suci tadi, kakak ingin bertanya, siapa dari adik-adik semua yang sudah pernah melihat pohon anggur? Saya kakak udah Iya, Suster. Nah, di mana Suster pohon anggurnya? di internet. Oh, di internet. Enggak di kebun, Suster. Kebun anggur. Kebunnya papa mama nggak punya kebun anggur. Gitu ya. Seperti gini adik-adik ya, pohon anggur itu buahnya lebat pastinya. Rasanya buah anggur seperti apa? Manis Ada yang sama manis, ada yang masam ya? kecut. Oh, kecut. Oh iya. Itu berarti apanya yang salah kalau buahnya kecut? Kalau kecut, masem, buahnya kurang bagus. Kurang bagus ya, kurang dipelihara ya. Adik-adik suka anggur tidak? Suka ya? Anggur yang manis, kakak juga loh suka anggur yang manis itu, apalagi yang merah-merah itu ya, enak. Kalau yang manis itu berarti dirawat dengan baik, dengan bagus, dipupuk pastinya, dipelihara, dihilangkan dari semak-semak belukar, semak-semak duri yang mengganggu pertumbuhannya. Nah, kembali ke bacaan yang tadi adik-adik tentang pokok buah anggur, pohon anggur. Di sini kakak mau bertanya, siapakah yang dimaksud di bacaan tadi tanaman anggur itu? Ada yang tahu? Siapa yang Saya dimaksud? tahu. Siapa, Suster? Nah, tanaman anggur sendiri itu adalah Yesus Kristus sendiri. Betul, Yesus Kristus sendiri yang menjadi pokok dari pohon anggur itu sendiri. Sekarang tadi di bacaan tadi juga ada kata-kata pengusahanya. Pengusahanya itu siapa? Apakah yang punya pabrik? Ya, di sini kita konteksnya pabrik pohon anggur ya, Suster.
Ya, siapakah yang punya pabrik kebun anggur itu tadi? Yang Tahu? punya, yang pemiliknya Kebunnya siapa? Bapak. Bapak Bapak di di surga. Karena konteksnya tadi bacaan ini. pengusaha dari kebun anggur tadi. Nah, lalu tugasnya tugasnya tukang kebun tadi atau yang pemilik kebun tadi, Bapak di surga tadi seperti apa? Adik-adik tahu tugas tukang kebun seperti apa? Pasti memelihara, memupuk, menjaga supaya buahnya berhasil banyak, berlimpah, rasanya pun manis-manis. Sedangkan di sini yang sebagai ranting-rantingnya, adik-adik tahu siapa yang menjadi ranting-rantingnya? Tahu? Tahu tidak? Kalau tidak tahu saya bantu ya. Ranting-rantingnya itu adalah kita semua yang ada di sini. Betul, kita semua adik-adik rantingnya, kakak juga rantingnya. Ranting kalau yang panjang sekali, kepanjangan juga nanti tidak maksimal buahnya. Jadi benar-benar harus dipelihara oleh para tukang kebun tadi. Kalau misalnya rantingnya tidak berbuah, tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan keinginan, yang baik, yang manis, akan diapakan rantingnya itu? Ya Dipotong ya, harus dipangkas ya. Karena ranting yang panjang yang tidak menghasilkan pasti akan dipotong supaya dia akan tumbuh maksimal lagi dan menghasilkan buah yang enak. Begitu suster? Ya. Kalau dipotong itu rasanya sakit sekali, maka kita harus berbuah. Berbuahnya bagaimana? Ada kebaikan, cinta kasih antar sesama, terus ada damai sejahtera, sabar. Adik-adik tahu nggak cara berbagi yang baik? Itu juga termasuk ya suster, berbuah yang banyak ya suster. Berbagi, sabar. Sabar itu macam-macam. Sabar dalam arti sabar untuk kalau misalnya orang tuanya adik-adik menasehatin yang baik-baik, kalian juga harus mendengarkan dengan baik, dengan penuh kesabaran, sehingga apapun yang kalian lakukan akan berbuah yang baik. Lanjut? Ya, benar sekali. Nah, supaya buahnya itu semakin manis dan kita menjadi anak yang baik, yang luar biasa di hadapan Tuhan, kita tadi dikatakan oleh kakak rajin berbagi ya, terus juga berdoa terutama ke gereja. Siapa yang benar sekali ke gereja, belum bisa ke gereja. Ya setidaknya live streaming ya suster ya. Iya, benar sekali. Live streaming kan di gereja kita ada. Jam berapa adik-adik? Setengah 9. Setengah 9 pagi. Kita harus juga beribadah di rumah sudah bisa dilaksanakan. Itu suster ya. Ya. Terus buah-buahnya lagi seperti apa suster? Yang perlu adik-adik sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kalian juga harus mempersiapkan diri menghasilkan buah-buah yang baik itu tentang kedamaian. Terus apa? Cinta kasih. Itu sudah disebut Sudah ya? Kak ya. Cinta kasihnya itu antar sesama. Sesama apa? Sesama teman, sesama orang tua, sesama saudara, sesama yang beda agama juga boleh ya suster ya. Ajaran kita itu harus mencintai sesama manusia tanpa memandang agama, golongan, dan tentunya suku juga sudah. Kita tidak ada ajaran seperti itu. Kita mengajarkan anak-anak cinta kasih kepada semua umat manusia. Begitu Sus? Itulah buah-buahnya ya. Jadi intinya adik-adik harus berbuah banyak. Berbuah banyak yang dalam arti sesungguhnya berbagi kasih, cinta kasih, berbuat baik pada sesama. Itu perumpamaan yang ada di bacaan tadi tentang pokok anggur, supaya kita tidak keluar dari pokok anggur itu. Di sini pokok anggur itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti suster? Ada tambahan dari suster mungkin? Nah, baik adik-adik, tadi sudah dikatakan panjang lebar ya sama kakak Uci, ya benar ya sih. Nah, sekarang tinggal kita adik-adik belajar mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Bisa? Pasti bisa.
Nah, untuk itu kita akan melanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Makasih adik-adik. Wah, adik-adik, tadi udah dengerin renungan, udah nyanyi juga, tapi kayaknya ada yang kurang. Setiap pertemuan Pia itu pasti ada yang namanya kreativitas. Nah, kali ini kita mau buat apa ya? Kita mau buat pohon anggur. Waduh, pohon anggur pasti susah ya. Tenang, gampang. Nah, karena tadi renungannya sudah tentang pohon anggur dan buah-buahnya, nah sekarang kita mau buat buah-buahnya. Oke, jadi kali ini bahan-bahan dan peralatan yang perlu disiapin adik-adik. Yang pertama, kertas. Boleh kertas lipat, kertas HVS, Masturo, boleh warna apa aja boleh. Tapi biasanya anggur itu warnanya kalau enggak ungu, hijau. Nah, tapi berhubung ini adanya merah, jadi nggak apa-apa, dipakai seadanya, boleh. Boleh juga kertas putih nanti diwarnai, boleh banget. Nah, terus yang kedua ada gunting. Ingat ya, kalau misalnya masih kecil, bisa minta bantuannya mama, papa, kakek, nenek, ataupun kakaknya juga boleh. Nah, terus ada apa lagi? Ada spidol atau boleh pensil, boleh juga bolpen. Nah, ini yang paling penting. Udah siap duluan loh kan? Ini miniatur. Ceritanya itu adalah pohon anggur, tapi belum ada buah-buahnya. Nah, yang akan kita buat kali ini itu nanti buah-buahnya. Tapi pohonnya ini buat dari apa ya, Pak? Ini bisa dibuat dari bawahnya botol plastik, dibagi jadi dua, terus dibolongin. Nah, terus kita kasih sumpit atau tusuk gigi. Bisa juga di pinggir-pinggirnya kita kasih tempel lidi atau tusuk gigi. Terus jadi deh kayak gini. Kalau udah jadi, sekarang kita mau buat buah-buahnya. Nah, pertama kita ambil kertas, terus kita tekuk. Kita mau buat lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena kalau anggur itu bentuknya bulat-bulat lucu-lucu kayak yang tadi itu loh, yang baca renungan itu siapa? Susta sama Kak Uci itu. Nah, kalau udah, terus kita kalau kalian belum bisa bikin lingkaran yang sempurna, bisa pakai koin 500-an atau tutup botol juga bisa. Nah, kalau enggak langsung aja buat. Nah, tapi kali ini kita buat ya lingkarannya, semoga bisa bulat. Kita buat lingkaran. Nah, kalau udah jadi terus diapain? Kita gunting. Ingat, hati-hati ya. Kita gunting lingkarannya. Kita gunting. Nah, ini sekarang akan dapat kebersihan 1, 2, 3, 4. Nah, tapi tenang, dari tadi sudah disiapkan yang sudah jadi bulat, warnanya hijau seperti anggur. Nah, kalau sudah yang bulat tadi itu diberi lubang seperti ini contohnya ya, diberi lubang supaya nanti bisa dipasang di pohonnya. Terus contohnya ini ya, kita tekuk sedikit, terus kita kuning sedikit. Nah, jadi kalau sudah, kan tadi ngomong-ngomong masalah buah itu timbul dari perbuatan yang baik. Nah, di buah-buah anggur ini adik-adik bisa tuliskan rencana-rencana yang sekiranya dapat
menjadi buah yang baik. Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya, dan ingat ya, yang bisa dilakukan di rumah saja karena pandemi ini ya. Contohnya apa? Nih, kakak udah tulis beberapa ya. 1. Rajin mengikuti misa live streaming. Terus, rajin mencuci tangan. Sambil kita pasang ya di pohonnya. Terus ada lagi memakai masker saat keluar rumah ya. Kalau nggak perlu-perlu banget jangan keluar rumah. Terus apa lagi? Membantu ibu, bisa membantu membereskan tempat tidur, menyapu, memasak juga boleh. Kita pasang ya. Terus ada 2 lagi nih, rajin belajar. Dan yang terakhir itu, kan kita udah lama nih pandemi, nggak ketemu sama temen, pasti kangen kan ya, tapi jangan sampai ketemu atau kontak fisik. Nah, kita bisa menyapa teman lewat handphone, kita bisa minta tolong mama, papa, buat telepon ya, lewat WA juga bisa. Jadi rasa kangen kita sama teman-teman bisa terobati deh. Nah, ingat ya adik-adik, buah-buah yang tadi kita tulis ini kan masih dalam bentuk rencana. Jangan lupa untuk direalisasikan, oke? Nah, kayak gini nih hasilnya. Banyak kan pohonnya, banyak buahnya kan. Nah, ini bisa ditaruh di samping pohon Natal. Kalau udah nggak Natal masih bisa ditaruh di meja belajar ya. Nah, adik-adik, sekarang akhirnya kita sudah berada di penghujung pertemuan. Nah, sebelum Suster ajak adik-adik untuk doa penutup, Suster mau tanya dulu deh. Tadi kita melakukan kegiatan apa saja? Menyanyi, terus menyalakan lilin Advent, Suster. Oh iya, menyalakan lilin Advent, mendengarkan firman Tuhan. Terus tadi dengan Kak Gilang buat apa tadi? Bermain buat pohon anggur. Oh, dengan Kak Uci juga tadi kita sudah mendengarkan renungan ya. Nah, baik adik-adik, marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Advent ini. Kami berterima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan keluarga dan orang-orang yang sangat mencintai dan menanamkan sikap baik kepada kami, sehingga kami senantiasa berbuah kasih. Semoga melalui mereka kami semakin memiliki iman yang erat dan mendalam bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah pendalaman Advent kita kali ini. Besar harapan kami adik-adik boleh menjadi ranting-ranting yang dapat berbuah dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk menutupi semua rangkaian acara kita malam hari ini, mari kami mengajak adik-adik untuk bersama-sama kembali menyanyikan Yesus Pokok Anggur. Terima kasih. Dah.